Ya mateng dari keramat. Keramat ada di jembatan 5. Ini Ustaz Joker datang memberi hormat untuk ibu-ibu bapak semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil. Yang kita hormati para guru-guru kita, para kiai, para asatidzah, para tokoh masyarakat, wabil khusus guru dan orang tua kita Al-Mukarram Al-Ustadz Abah Anwar, kita doain semoga beliau panjang umur, sehat walafiat, dapat bimbing kampung kita di jalan yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para ustadz yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, mobil khusus yang menjadi wasilah saya berada di sini, Ustadz Jamal, ya. Ada Ustadz Miftah dan lain sebagainya, serta bapak-bapak dan ibu-ibu, baik yang masih punya suami atau yang udah jadi janda yang saya hormatin. Saya tahu katanya orang kampung Keramat banyak yang janda. Coba yang janda ngacung tangannya. Yang janda ngacung. Nenek-nenek gak usah ngacung. Pakai ngacung nenek-nenek ya. Yang ngacung janda kembang. Nenek-nenek juga janda kembang, tapi kembangnya kembang kemboja. Janda itu macam-macam. Makanya sebelum ngaji saya kasih tahu janda. Ada janda namanya jambu batu. Janda baru beranak satu. Ada janda namanya jagung bakar, janda tanggung baru Mekah. Ada yang namanya jantung pisang, janda gantung pisah ranjang. Ada yang namanya jamur merang, janda berumur merona merangsang. Terakhir ada yang namanya jambu kelutuk, yaitu janda baru kalau pagi batuk-batuk. Ada jambu kelutuk. Udah lewatin bab janda ya. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah. Salawat dan salam semoga selalu selamanya tercurah pada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi. Bu, kalau Ustaz panggil jawab, panggil sekali jawab sekali, dipanggil 2 kali jawabnya 2 kali, ya. Bu, ya. Bu, ya. Ayo Ustaz tes ya. Bu, kurang kompak. Bu, Bu. Apa kalau ngaji yang ditanyain ibu-ibu mulu? Bapak-bapak mah kagak, karena ibu-ibu tuh punya penyakit yang tidak baik. Jangankan di tempat yang tidak baik, di tempat baik ngaji kayak begini kalau nggak ditanyain sibuk sendiri pada ngerumpi. Makanya biar fokus ke pengajian, tiap 10 menit dipanggilin, Bu, ya, biar fokus ngajinya. Kalau nggak ditanya sibuk. Ngomong pertama mah bagus, tumben lu pagi-pagi datang ke musholah bagus salam. Iya kan ada maulid yang ceramah Ustaz Joker, itu masih bagus. Tapi kalau didiemin 10 menit obrolannya bengkok. Dipanggil temannya, itu siapa sih?
kerudungan oranye, kulit hitam, najis banget dulu gitu. Emang lo nggak tahu itu bininya Pak RT? Ada RT sini? Mana orangnya? Kalau bapak-bapak mah jarang ditanyain, kenapa ngajinya pada husuk bapak-bapak dari dulu sampai sekarang. Saking husuknya nunduk nggak inget apa-apa. Kalau zaman dulu orang buka pengajian doanya gini, Allahumma ftah lana hikmataka wansur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar. Karena jamaah banyak yang tidur, akhirnya Kiai ngerubah doanya. Kata Kiai, yuk kita buka taklim dengan baca doa Bismika Allahumma Bismika Allah. Itu kongkong di pojokan masjid udah. Bu, ini maulid sejak ibu hidup udah berapa kali ngikutin maulid? Udah tiap tahun kita maulid. Ini maulid diadakan dari desa sampai kota, dari musola surau-surau kecil sampai ke masjid-masjid besar, bahkan sampai ke istana. Ini memperingati maulidnya Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi. Ini maulid yang kita adakan tiap tahun, tujuannya tiada lain agar kita senantiasa cinta kepada Rasulullah. Ustaz tanya sama ibu semua, jawab yang kompak. Cinta nggak sama Nabi? Kurang kompak. Cinta nggak sama Nabi? Cinta nggak sama Nabi? Lebih cinta mana, ke Nabi apa suami? Suaminya ganteng banget. Cinta mana, Nabi apa suami? Dua-duanya. Saya bilang cinta mana, lebih cinta mana? Lebih cinta ke Nabi apa lebih cinta ke suami? Saya mau cerita dulu nih, biar nanti jawabannya kompak. Dulu ada istri yang meninggal dunia, suaminya sedih nggak? Sedih. Nangis nggak? Nangis. Mata kanan, mata kiri jelalatan. Mana yang gantiin bini gua? Akhirnya nih suaminya, istrinya dimandikan, dikapani. Setelah dikapani, disolatkan, ingin diangkat ke keranda kurung batang, kagak dikasih sama suaminya. Kata suaminya, jangan diangkat dulu. Itu jenazah istrinya dilurusin, kemudian kakinya dilangkain, dideketin sama temennya. Bang, perasaan kampung kita mah kalau ada jenazah itu naik ke kurung batang, itu anggota keluarga ngolongin kurung batang. Ini abang adat dari mana? Kaki istri abang yang udah meninggal abang langkah-langkahin. Kata dia, ini bukan adat istiadat, tapi gua ngelaksanain omongan bini gua lagi hidup. Pernah ngomong dulu, boleh kawin lagi, tapi langkahi dulu mayat gua. Tapi cinta mana? Nabi apa suami? Nabi apa suami? Mulai kompak. Akhirnya jenazah istrinya dibawa ke kuburan. Sampai kuburan dimakamkan, kemudian dibacain doa dan tahlil. Selesai doa, sanak famili handai tolan sahabat pada pulang. Tinggal suaminya nggak pulang-pulang. Itu di pinggir kuburan istrinya sambil pegang kardus bekas aqua, dia kipasnya orang kegerahan, dideketin sama temannya. Bang, abang sayang banget ya sama istri abang. Orang lain pada pulang, abang kagak pulang-pulang, ngipas kayak orang kegerahan. Dia bilang, gua kagak pulang bukan karena sayang banget sama bini gua, tapi orang kampung gua kalau gua kawin lagi kuburan belum kering diomongin. Makanya biar cepat kering, gua kipasin kuburan bini gua. Cinta mana, Nabi apa suami? Tambah kompak. Akhirnya pulang tuh suaminya. Malam pertama buat tahlil, malam kedua tahlil, sampai malam ketujuh. Kelar menuju ari, akhirnya suaminya beresin lemari.
Itu diberesin baju-baju yang udah nggak kepake bekas almarhumah istrinya yang masih bagus, dikasih ke adiknya, dikasih ke tetangganya, dikasih ke saudaranya. Begitu ngerapihin lemari, cincin, gelang, emas ibu yang sudah meninggal itu ditemuin sama suaminya. Dalam pikiran suaminya, pantasnya mani buat bini gua yang baru. Cinta mana? Nabi apa suami? Kesal amat romannya lu. Kita memang harus lebih cinta ke Rasulullah daripada cinta kita kepada suami kita, daripada ke istri kita. Lebih cinta ke Rasulullah daripada ke orang tua kita. Bahkan kita lebih cinta kepada Rasulullah daripada ke anak-anak kita, bahkan harta kita. Inilah barometer iman seseorang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata baginda Nabi dalam sabdanya, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi mi waladihi wa walidihi wan nasi ajmain. Tidak dikatakan sempurna iman seseorang hingga aku lebih dicintainya daripada kecintaan kepada orang tuanya, kepada anaknya, bahkan kepada manusia seluruhnya. Insya Ibu gerah, saya juga gerah ya? Gerah gak? Mudah-mudahan gerah kita nih nanti di akhirat jadi saksi di hadapan Allah bahwa kita umat yang cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi. Keluarnya keringat kita, keluar juga dosa-dosa kita, sehingga kita pulang dari maulid Allah telah ampuni dosa-dosa kita ya Rabbal Alamin. Orang kalau cinta itu ada buktinya. Jangan kalau ditanyain cinta nggak ke Nabi, jawabannya pasti cinta. Tapi bagaimana buktinya cintanya kepada Nabi Muhammad harus kita tahu. Orang kalau lagi jatuh cinta, kalau kata orang kampung Keramat itu love is beautiful. Cinta itu melahirkan keindahan. Ada anak muda lagi cinta-cintaan, ya, ngomong ke pacarnya, "Neng, matanya liatin sini." Lihat kipas angin aja lu. Cakepan kipas angin sama gua. Ini orang kalau lagi cinta-cintaan semua terasa jadi indah. Dunia kayak milik dia doang berdua, yang lain pada ngontrak semua. Omong sama pacarnya, "Neng, bibirmu abang perhatiin indah banget, merekah bagikan buah delima. Aslinya mah doer." Ini yang doer jadi indah lantaran cinta. Kalau kondangan emak-emak kampung Keramat saya tahu ya. Kalau kondangan tuh kehajatan. Kalau anak muda mah lagi cinta-cintaan, itu kalau motor mau dipakai boncengin kondangan pacarnya itu udah dicuci pagi Sabtu. Joknya dikasih hand body biar licin, jadi kalau ngerem cecet gitu ya. Turun dari motor jalannya gandengan. Pacarnya kepleset mau jatuh, dideketin, ditanya, "Ada apa ayang? Hati-hati nanti atoh." Ngomongnya dicadelin. Tapi udah berumah tangga, anak 3, anak 4. Itu kalau bibitnya kepleset bukan ditanya ada apa ayang, tapi dibilang mata lu kotok kali ya. Ada suami yang begitu di sini? Ada nggak suami yang begitu? Mana orangnya? Kalau lagi pacaran tuh nyendok prasmanan, nasinya dikit, kemudian lauknya dikit, duduknya dikempit, makannya dikit-dikit, biar indah dipandang oleh kekasihnya. Tapi emak-emak ya, anak 3, anak 4 nyendok prasmanan, nasinya munjung kayak kuburan baru. Ditutup pakai lauk, perut kenyang, nggak cukup sampai situ. Pulang tangan kanan bawa somai, tangan kirinya bawa es krim. Di tengah jalan ditanya buat siapa, jawabannya buat anak, tapi di rumah emaknya lagi. Saya tahu kelakuan ibu-ibu kampung Keramat kayak begitu.
Kadang-kadang kondangan ke pengajian itu rapi, bawa tas dari rumah. Di dalam tasnya bawa Majmu Syarif, surat Yasin ya. Ada yang baca rawi, alhamdulillah. Tapi begitu sampai di tempat pengajian, itu tasnya berubah fungsi, dibuka settingnya, kue talam masuk, kue bolu masuk ya, kue bugis masuk. Begitu dilihat itu Majmu Syarif, itu surat Yasin yang udah pada lecek karena ketambal sama kue talam. Bu, ibu, kalau lagi pacaran, samping pacarnya biar indah, itu pengen ngentut ditahan sampai keluar keringet dingin. Tapi udah berumah tangga, anak 3, kentut sembarangan. Nonton TV bareng, pret. Makan bareng, pret. Tidur bareng, di mobil bareng. Itu namanya keluarga kampret. Makanya Ustadz pesen nih, kalau ngaku cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah, apapun yang Allah perintahkan akan indah dilaksanakan. Insya kita disuruh sholat 5 waktu, kita lakukan dengan indah karena cinta. Kita disuruh bangun di sepertiga malam, sholat tahajud indah karena cinta. Istiqomah sholat duha 2 rakaat indah lantaran cinta. Bahkan ibu-ibu diperintahkan jadi istri solehah, itu pun akan jadi indah karena cinta kita kepada Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi Ustadz yakin, percaya, ini mukanya pada kelihatan istri solehah semuanya. Mukanya kelihatan istri solehah semuanya. Kalau mukanya nggak kelihatan, jurik namanya. Ini mukanya kelihatan semua kan? Kelihatan istri soleha ya. Kalau pengen jadi istri soleha, tiru istri Rasulullah. Itu istri-istri Rasulullah adalah potret istri soleha untuk kita teladani dalam kehidupan. Contoh, ini Sayyidatina Khadijah Ummul Mukminin, istri Rasulullah. Kebiasaannya setiap Rasulullah keluar dakwah, ini Sayyidatina Khadijah nganterin sampai luar pintu rumah Rasulullah. Dia nggak akan masuk ke dalam rumahnya sebelum Rasulullah udah nggak kelihatan. Bu, 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 ibu abis maulid kudu tiru Sayyidatina Khadijah. Jangan kayak kemarin-kemarin ibu perlakukan suami kayak jelangkung. Pergi tak diantar, pulang tak dijemput. Mulai besok kalau suami berangkat kerja, ibu anterin lewat pintu, jangan lewat jendela. Kalau jendela dadah doang di jendela ya. Anterin lewat pintu, bukain pintu mobilnya. Ustadz, suami saya nggak punya mobil, dia mah cuma ngajar di sekolahan. Antrin lewat pintu, kasihin tas dan bukunya. Ustadz, suami saya suka mancing, antrin lewat pintu, kasihin jorannya. Abang mau mana mancing nih, joran abang nih. Ustadz, suami saya satpam, antrin lewat pintu, kasihin pentungannya. Ini Pak, pentungan. Ustadz, suami saya polisi, kasihin pistol. Suami saya tukang ojek, ibu anterin lewat pintu, ibu selain motornya, panasin dulu ya. Suami saya kiai, Ustadz, kalau suami kiai anterin lewat pintu, kasihin kantong kresek. Lah kenapa kalau suami kantong kresek? Bininya tahu kebiasaan suaminya suka ceramah dari musola ke musola, dari masjid satu masjid lain. Habis ceramah suka dikasih berkat, takut berkatnya kebanyakan, disiapin kantong kresek sama istrinya. Makanya saya tadi mau kemana ditanya sama istri, mau kemana Bi? Ceramah. Di mana?
Kampung Keramat Cikaret situ. Oh, nih kantong kresek. Saya tahu orang Kampung Keramat kalau ngadain acara katanya berkatnya banyak. Kakak ayam kampung sampai 3 ekor, bihunnya 1 kardus, ya. Orang mana di sini mah? Saya belum lihat-lihat ini parcel juga kelihatan. Saya tadi masuk ke situ ke dalam, mata saya jelalatan ada parcel kali. Mudah-mudahan ya Bu, bukan yang ngarep saya mah, ya. Kalau saya mah nggak penting itu berkat segala macam, kalau lagi dakwah nggak penting. Cuman bini saya nanyain, Bu, kemudian mana lagi? Itu coba tiru istri Rasulullah, namanya Sayyidatina Aisyah. Itu istri Rasulullah, Sayyidatina Aisyah, kebiasaannya setiap Rasulullah pulang dakwah sampai rumah keringetan. Akhirnya sampai rumah tuh keringat Rasulullah diseka dengan tangannya, dibaluri ke pipi Aisyah. Makin hari makin cantik dengan keringat Rasulullah, sehingga dipanggil oleh baginda Nabi Sayyidatina Aisyah dengan panggilan kesayangan. Panggilannya ya Humairah, wahai wanita yang kulitnya putih kemerah-merahan. Ya Bu, Ibu kalau ngaku cinta kepada Rasulullah, tiru tuh Aisyah. Suami pulang narik angkot, suami pulang mancing, suami pulang ojek, sampai rumah keringetan. Ibu bilang, jangan seka keringatmu Pak, saya akan baluri ke pipi saya. Kalau ibu yakin karena Allah, insya Allah panoan. Ya Bu, kenapa panoan? Nah, keringat kita mah beda dengan keringat Rasulullah. Ini Rasulullah yang kita peringati hari lahirnya, bukan manusia biasa, tapi manusia yang luar biasa. Basarun la kal basar bal huwa kal yakut bainal hajar. Manusia yang tidak sama seperti manusia biasa. Kita ini bagaikan batu biasa, Rasulullah bagaikan intan permata. Intan mahal apa enggak? Oh, intan berlian mahal apa enggak? Ibu-ibu kan paling ngerti tuh sama perhiasan, sama emas paling ngerti, ya. Emas segram sekarang berapa duit? Yang 23 karat berapa duit? Oh, ada yang 600.000, 500.000. Makanya ibu-ibu mah kalau meriang, panas dingin, sakit, demam, itu jangan dibawa ke puskesmas, bawanya ke toko emas. Benar begitu? Mata duitan lo semua. Bu. Ini Rasulullah bukan manusia biasa. Wajahnya tampan, menawan, tak bosan dipandang. Kalau pandang Rasulullah wajahnya, ini hati kita gundahnya hilang. Kalau hati kita resah gelisah lihat wajah Rasulullah, ini hati kita menjadi bahagia, hilang semua gundah gulana. Kan kalau mahalul qiyam berjanji ada tuh, ya. Man ra'a wajhaka yas'ad ya karimal walidaini. Itu apa artinya? Man ra'a wajhaka yas'ad, siapa yang melihat wajahmu itu bahagia ya Rasulullah, hilang semua gundah gulana. Itu Rasul lagi dakwah sembunyi 3 tahun di rumah Al-Arqam bin Abil Arqam. Pernah ceramah baginda Nabi dari duha sampai asar, tidak ada satupun sahabat yang keluar dari majelis Rasulullah. Kenapa? Karena cintanya senang duduk sama Nabi, senang bersama-sama dengan Rasulullah. Nggak ada yang pulang, ngelihat wajah Rasulullah nggak ada bosannya. Itu dari duha sampai asar dengerin nasihat Rasulullah, tidak ada yang keluar satu jamaah dan sahabat. Coba kalau ada kiai di Kampung Keramat nih, ceramah dari asar, dari duha sampai asar, kira-kira ibu-ibu pada pulang apa kagak? Pulang apa kagak? Bukan cuma pulang tuh kiainya disumpahin,
Sambil pulang mau berkat ngomong sama temennya, tuh kiai nggak punya otak kali ya. Tuh kiai PA bener. Ceramah dari duha sampai asar kagak kelar-kelar. Ini sahabat Rasul senang duduk bersama-sama dengan Rasulullah. Kenapa? Karena cintanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ustaz tanya sama ibu semua, pernah nggak lihat wajah Nabi? Pernah nggak lihat wajah Nabi? Kurang kompak. Pernah nggak lihat wajah Nabi? Pernah nggak dengar suara Nabi? Pernah nggak sentuhan kulit kita dengan kulit Nabi? Tapi kalau kita cinta, ini cintanya luar biasa. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Wariskan tuh sama anak-anak kita, cucu keturunan kita, agar anak kita pun cinta sama Nabi. Makanya perkenalkan siapa Rasulullah, siapa nama ayahnya, siapa nama ibunya, siapa kakek dan pamannya, siapa nama istri-istri Rasulullah. Bahkan ceritakan pada anak cucu keturunan kita bagaimana mulianya akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena tak kenal maka tak sayang. Kalau nggak sayang, dia tidak meneladani dan meniru Rasulullah. Anak kita sekarang lebih banyak kenal sama Bapak Abu Rijal Bakri daripada Abu Bakar Siddiq. Lebih kenal sama Umar Bakri daripada Umar bin Khattab. Lebih kenal ngeliatin Ali Jainal, artis ibu kota, daripada Ali bin Abi Thalib. Bahkan remaja putri yang dijadikan idola Siti Nurhalijah penyanyi Malaysia, bukan Siti Khadijah Ummul Mukminin. Karena kenapa? Mahdurun bi siratil Mustafa, jauh dari sejarah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Untung ada selawatan, anak kita jadi pada cepat kenal sama keluarga Rasulullah. Ibu-ibu hafal nggak selawatannya begini? Abdullah, nama ayahnya Aminah. Abdul Muthalib, kakeknya Abu Thalib, pamannya Khadijah. Fatimah putri tercinta, semua bernasab mulia, dari Quraisy ternama. Kisah sang Rasul yang penuh suka duka, inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka. Oh penuh, oh penuh, oh penuh, oh penuh. Emang enak gua kerjain. Ini anak kita jadi kenal nih kepada keluarga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini manusia yang kita peringati dalam riba dijelaskan. Karena Sallallahu Alaihi Wasallam. Mak mau mana? Hah? Untuk berkat mau pulang aja lo. Ada dalam riba. Karena Sallallahu Alaihi Wasallam ahsanan nasi khalqan wa khuluqah, bahwasanya baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang terbaik penciptaannya dan termulia akhlaknya. Jadi penciptaannya Rasulullah terbaik sepanjang sejarah manusia, dari sejak zaman Nabi Adam sampai hari kiamat. Makhluk yang terbaik yang diciptakan Allah adalah baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wajahnya ganteng, kalau ngomong omongannya bagaikan mutiara yang berjatuhan dari mulut Nabi. Wa idza taqallama faqa'annama dhurru yasqutu min dzalikal kalam. Kalau ngomong omongannya bagaikan mutiara yang berjatuhan dari mulut Rasulullah.
Kalau berjalan di panas terik matahari, awan mengiringinya, tidak nampak bayangan Rasulullah. Kalau berkeringat harum semerbak bagaikan minyak kasturi. Kalau Rasulullah salaman dengan tangan sahabat, itu tangan sahabat wangi sampai berhari-hari. Kalau Rasulullah lewat di jalan kampung Keramat, bapak ibu pada tidur, kita bisa tahu Rasulullah jalan di jalan kampung Keramat. Dari mana taunya? Wa idza marra bi tariqin urifa min tibihi annahu qad marra bi. Kalau Nabi jalan itu wangi di setiap jalan yang dilalui Rasulullah. Kalau ada anak kecil main di sekitar Ka'bah, itu anak kecil dipegang Nabi, digendong Nabi, dicium oleh baginda Nabi. Bapak ibunya di rumah tahu. Dari mana taunya? Itu bocah pergi bau, dipegang Nabi, pulang berubah menjadi wangi. Kenapa? Yang megang makhluk istimewa, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu kangen gak sama Nabi? Kangen gak pengen melihat wajah Nabi? Ibu kan sering nyebut-nyebut nama Nabi. Lagi sholat baca sholawat nyebut nama Nabi. Kemudian lagi tasyahud nyebut nama baginda Nabi. Lagi azan dikumandangkan kita mendengar menyebut nama Rasulullah. Di mana kita berdoa menyebut nama baginda Rasulullah, tapi kita belum pernah lihat wajah Rasulullah. Apakah pernah kangen di hati kita ingin melihat wajah Rasulullah, ingin dengar suara Rasulullah, ingin duduk bersama-sama dengerin nasihat Rasulullah? Pernahkah terbayang seperti itu? Kadang-kadang kita sibuk dengan urusan dunia kita. Rindu Rasul kalah dengan angsuran baju seragam kita. Rindu Rasul kalah dengan angsuran motor kita. Rindu Rasul kalah dengan kesibukan-kesibukan dunia kita, sehingga kita tidak ingat Rasulullah. Kita hanya baca sholawat di tempat-tempat yang wajib kita baca sholawat. Sholat baca sholawat Nabi, berdoa baca sholawat Rasulullah. Kemudian azan dikumandangkan, kita menyebut nama Rasulullah. Tapi lepas dari itu, lisan kita kering dari menyebut nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kangen apa enggak sama Nabi? Kangen apa enggak sama Nabi? Ayo sama-sama kita luapkan kerinduan kita kepada Rasulullah dengan bersalawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nanti sambil selawatan, ini dari panitia mau keliling ya. Ngapain keliling? Mintain infak sedekah buat ibu untuk kebutuhan mushola ini. Saya yakin ibu-ibu yang hadir itu bawa duit. Ustadz saya nggak bawa duit, boleh nggak gelang? Boleh ya, gelang emas boleh, cincin emas juga boleh, silahkan. Yang penting kita infakkan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala ya, diiringi tim hadrah. Mari sama-sama kita baca salawatan ya. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Semua salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Sekali lagi salatullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah bil hadi rasulillah. Tawassalna bismillah bil hadi rasulillah. Wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Salatullah salamullah Allah rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ilahi salimil ummah minal afatir wal
mamati salatullah ala Rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salat tegakkan salat karena salat yang syariat. Salat tegakkan salat karena salat yang syariat. Siapa yang tidak salat nanti matinya lompat-lompat. Salatullah ala Rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah. La ilaha illallah, la ilaha illallah semua. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah semua. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah semua. La ilaha lain suaranya. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Sifat 20 sekarang ya. Rasulullah yuki dapako mukhalafatul hawa sikiamuhu binafsihi wadaniyatul ratiradan ilmu hayat sama rasa kalam qadiran muridan aliman hayat sami'an basiran mutakaliman. Ayo semuanya apa enggak? Iya binafsihi wadaniyatul ratirada ilmu hayat sama masuk kalam qadiran muridan aliman sami'an basiran mutakaliman. Bu, Ibu, ini selawatan enak, indah, luar biasa manfaatnya. Satu kali bersalawat Allah turunkan rahmat buat kita 10 kali. Alhamdulillah. Makanya jangan sampai bosan baca salawat ya. Ambil goreng tempe, baca salawatan. Salatullah salamullah gitu ya. Ala Tuhan. Tempenya dikatasin ya. Gendong anak itu baca salawatan, gonding anak ini ya. Nyusuin salatullah salamullah. Jangan kayak orang-orang sono, mama sono tuh gendong anak kayak orang keder ya. Dia bilang ini anak siapa, ini anak siapa. Itu anaknya kalau bisa ngomong pasti bilang anak elu goblok. Untungnya kalau bisa ngomong. Ini salawatan, baca 1 kali bersalawat 10 rahmat Allah turun. Karena itu luapkan kerinduan kita kepada baginda Nabi. Ucapkan salawat. Ketika bersalawat yang kita sebut bukan manusia biasa, tapi nama kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau punya duit bisa berangkat kita ziarah ke makam Nabi Muhammad ya. Bu, Ibu, kalau kangen sama Nabi salawatan. Kemudian punya duit berangkat umroh. Kalau punya duit berangkat umroh ya. Coba angkat tangannya yang mau umroh. Yang angkat tangan insya Allah Allah mudahkan. Angkat tangannya yang mau umroh. Coba yang mau pergi umroh angkat tangannya, insya Allah dimudahkan Allah. Angkat tangannya semua. Yang mau umroh, saya nggak angkat tangan berarti nggak mau umroh ya.
Angkat tangannya yang umroh, yang mau umroh. Nah, udah angkat tangannya. Saya tanya, udah daftar? Udah daftar belum? Bagaimana mau berangkat? Angkat tangan doang, daftarnya kagak. Ya bu, bu. Alhamdulillah, sekarang udah dibuka lagi untuk menjalankan ibadah umroh. Ustaz Joker insya Allah Januari nanti berangkat umroh bersama Travel Grasindo ya, dengan Ustaz Sofyan. Ibu nggak punya duit bisa berangkat, walaupun nggak punya duit ya. Baca surat Waqiah mulai dari sekarang sampai Januari. Surat Waqiah baca, belum berangkat juga ganti surat Yasin. Surat Yasin belum berangkat juga, surat Tanah. Ini di Travel Grasindo ada yang berangkat dulu baru bayar, gampang. Ibu cukup punya uang 5 juta bisa berangkat umroh. Kurangnya kapan, Tan? Kurangnya nanti ketika pulang umroh. Itu namanya pembiayaan ibadah umroh. Ya Bu, kalau hati udah berniat untuk melaksanakan ibadah umroh, ikat niat itu, kemudian daftar, sisanya insya Allah nanti Allah yang akan memudahkan untuk membayarnya. Yang penting niatnya tuh. Wah, tadi yang dibawa tuh dikasih itu brosur umroh Ustaz Joker bersama Travel Grasindo. Mudah-mudahan kita Allah berikan rezeki ya, sehingga Allah mudahkan kita untuk berangkat ke tanah suci. Amin ya robbal alamin. Ini saja yang dapat Ustaz Joker sampaikan. Ustaz Joker pamit ya, nggak ikut makan prasmanan dulu, nggak ikut ngopi dulu, karena ada acara maulid juga di Cikaret dalam sana ya, di dekat Al-Falah lewat di Ustadz Nafis Kurtubi. Ditunggu nih jam 11 ya, jadi langsung pamit, nggak ikut makan. Tapi kalau ngasih mau bungkus aja, dibungkus juga ya. Ini saja yang dapat Ustaz Joker sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. سيدنا وحبيبنا وشافعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم شهيد الله لنا وله الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم ولك الحمد يا الله يا مولانا يا معبد الله. وصل وسلم على سيدنا محمد في الأولين والآخرين وبارك وسلم ورد الله تبارك وتعالى كل سادتنا أصحاب سيدنا رسول الله أجمعين. آمين يا الله يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا داعمين حمدا يوافي ويكافئ يا ربنا وإننا ولك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع الشيئات وترفعنا بها إنك على الدرجات وتبلغنا بها رسول الغايات من جميع خيرات الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير. اجعل اللهم إيماننا وإيمان أهلنا وطلابنا وجماعاتنا ومن حولنا سراجا ولا تجعله لنا ولهم استدراجا. وارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ولا تجعله مستبيها علينا فنتبع هوانا واجعل جمعنا هذا يا الله جمعا ملحوظا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا مهديا معصوما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. ربنا يا الله آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا جنة مع الأبرار وعمدنا نزل لوجهك الكريم يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون
وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum.